Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visual Logic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Popress yang baru aja rilis di awal Mei 2024. Ini dia Mitsubishi Lancer Evolution 4 dari Popress. Ini adalah rilisan ke-140 dan seperti biasa kita akan lihat dulu packagingnya. Untuk packaging sendiri dia menggunakan box reguler seperti ini dan kita lihat bagian depannya ada ilustrasi mobilnya. Di bagian samping kanan di sini ada logo Popress, di bagian samping belakang di sini ada deskripsi dan juga warning. Yang sayangnya di sini saya nggak ada nemu license dari Mitsubishi-nya ya. Entah ini license atau enggak, tapi ya bagian belakangnya seperti itu, di bagian sampingnya seperti ini, di bagian bawahnya seperti ini ada PR64 nomor 140. Jadi seperti itu untuk packagingnya. Langsung aja kita unboxing diecast-nya. Nah, ini dia diecast-nya yang udah saya buka dari kemasannya. Kita dapat bubble seperti ini untuk melindungi pada saat pengiriman. Dan kita lihat diecast-nya. Cakep banget kayaknya ya. Kita akan lihat dulu sekilas. Semoga aja nggak ada yang den ya teman-teman. Tapi sepertinya sih saya lihat nih di sini ada yang kurang rapi catnya. Di bagian kiri kayaknya aman, di bagian belakang kayaknya aman juga, dan di bagian kirinya lagi nih kayaknya ada yang kurang rapi ya catnya. Saya beli Lancer Evolution ini karena dulu punya matchbox-nya teman-teman. Cuman Evo dari matchbox itu agak gimana ya, agak gede banget gitu ya, dan juga detailnya kurang, makanya saya beli ini. Dan ini juga adalah rilisan Popress pertama untuk Evo 4. Jadi langsung aja kita lihat detailnya seperti apa. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Sayangnya ini di wing ada beberapa cat yang kayak mengelupas gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, seperti itu kurang baik ya untuk QC-nya kayaknya dari Popress ini. Untuk warna silvernya sendiri ini lumayan oke, hampir sama dengan body juga walaupun ini part terpisah dan plastik tentunya. Dan di bagian bawah ini catnya lumayan oke walaupun finishingnya belum oke sih ya. Finishingnya biasa aja. Lalu di bagian sini ada kaca belakang yang lebar banget juga. Di situ ada list warna hitam. Untuk interiornya sendiri ya standar lah ya seperti itu. Dan untuk mika kacanya sendiri lumayan bening teman-teman, bisa kalian lihat. Cakep banget. Dan sekarang kita akan lihat bagian depannya nih. Nah, di bagian depan seperti ini teman-teman, kita bisa lihat atapnya itu dia warnanya warna silver sama dengan bagian lainnya. Dan di sini ada list warna hitam ya. Nih di pinggirnya ini ada list warna hitam, bisa kalian lihat. Lalu untuk cat atapnya sendiri dia oke sih ya. Cuman finishingnya memang belum mirror effect, tapi udah bagus lah ya dengan harga 200.000. Lalu di bagian kaca depan di sini gede banget ya. Di situ juga kita bisa lihat ada wiper. Wipernya menyatu dengan kaca. Kacanya sendiri dari mika ya. Lalu di bagian interior sendiri nggak ada detail lainnya. Dia warnanya hitam semua ya. Dari mulai jok, dashboard dan lain-lain itu hitam semua. Dan tentunya ini setir kanan teman-teman ya. Di kiri kanan juga di sini ada spion. Spionnya ini dari karet ya. Hati-hati mudah lepas. Jadi jangan kalian angkat atau pegang seperti itu karena nanti bisa lepas. Lalu untuk spionnya sendiri ini nggak ada reflektornya, cuma dicat warna silver biar kelihatan ada kacanya aja gitu ya. Dan di bagian kap mesin, ini kap mesinnya bisa dibuka ya teman-teman. Dan di sini detailnya sih lumayan oke. Cuman yang saya notice ini gapnya agak lumayan lebar ya. Tuh bisa kalian lihat ini gapnya lumayan gede juga. Dan di bagian sini ada sedikit kayak cat yang kurang rata tuh ya. Tuh ada warna hitamnya. Lalu untuk bagian sini sih oke banget. Detail kap mesinnya dapat banget. Di sini ada water sprayer, di sini ada list-listnya. Dan di sini juga ada air vent dari plastik. Dia nggak bolong tapi ada detailnya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba membuka mesinnya ini menggunakan glue tack teman-teman biar nggak lecet. Nah, seperti itu. Ini mudah banget untuk dibuka ya. Dan untuk mekanisme pembukanya ini lembut banget teman-teman. Nah, karena ini luas banget jadinya agak sedikit turun tuh. Gak bisa di atas banget ya. Oke, kita lihat untuk bagian mesinnya dia dikasih warna merah seperti itu dan ada tulisan Mitsubishi kalau saya lihat. Cuman gak terlalu detail sih. Untuk part lainnya dia nggak diwarnai ya. Jadi cuman bagian sini aja yang dikasih warna. Jadi detail mesinnya cukup seadanya kalau saya lihat. Nggak dikasih detail lain. Kenapa tuh ya? Ya, itu mungkin hanya Popress aja yang tahu kenapa. Oke, langsung kita tutup aja dulu. Dan kita bisa lihat di sini ada headlamp. Headlampnya dari mika, dia dikasih warna silver. Pinggirannya nggak dikasih warna hitam ya. Di bagian dalamnya bisa kita lihat ada sedikit detailnya. Dan di kiri kanan itu ada lampu warna oranye, itu lampu sen dan dia mika juga. Di bagian sini juga ada grill. Untuk grillnya ini tipis banget. Dia dari plastik juga. Ada logo Mitsubishi di bagian sebelah situ. Nah, di bagian sini juga ada palang-palangnya untuk Popress. Kalau di matchbox itu nggak ada seingat saya. Ya wajar sih, harganya juga ini hampir 4 kalinya gitu ya. Lalu di bagian sini ada plat nomor yang gede banget teman-teman ya. Ini kenapa plat nomornya gede banget ya. Dan di bagian plat nomornya ini ada
tulisan Lancer 4 ya, seperti itu. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada fog lamp. Fog lampnya juga dari Mika dan dia mikanya Mika bening, cuman bagian dalamnya nggak ada detail lainnya. Di kiri kanan di situ ada air vent. Air ventnya juga nggak bolong, seperti bagian tengahnya sini hanya ada grill doang dari plastik. Dan untuk lipsnya sendiri, ini lipsnya menyatu dengan body teman-teman ya. Dan di sini juga di bagian lipsnya itu ada sedikit kayak patahan gitu. Saya nggak tahu itu untuk apa. Cuman ya seperti itu untuk bagian depannya teman-teman. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, kelihatan proporsional banget Evo 4-nya dibandingkan dengan Matchbox ya yang saya punya dulu. Dia tuh kelihatan bulky banget gitu dan gede, sedangkan di Popress ini oke banget gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian sininya dulu. Di bagian sini ada detail penutup tangki ya. Dan untuk bentuk bodinya ini kelihatan banget tuh teman-teman ya. Yang berarti catnya ini oke, nggak terlalu tebal. Di bagian sini juga ada handle pintu. Handle pintunya nggak dikasih warna hitam ya. Jadi ini sama dengan warna body, warna silver seperti itu. Untuk garis pintunya juga kelihatan. Dan di sini ada logo Evolution 4. Dia tulisannya kelihatan bagus, tercetak jelas, nggak bleber-bleber. Lalu di bagian sini juga ada handle pintu sama dengan bagian sebelah sini, dia nggak ada warna hitamnya. Lalu untuk kaca-kacanya juga dikasih list warna hitam teman-teman. Di bagian interiornya bisa kita lihat seperti ini. Nah, di bagian dalamnya seperti itu. Ini 4 kursi ya. Lalu di bagian spionnya, ini spionnya tuh dikasih cat warna silver doang teman-teman, nggak dikasih foil atau apa-apa. Dan di bagian side skirtnya ini kelihatan lumayan jelas juga, nggak terlalu tebal juga. Bagus tuh, body kitnya bagus juga. Lalu di bagian sini ada lampu sen, sayangnya dia decal doang walaupun dia ada konturnya seperti itu. Dan untuk roda-rodanya sendiri dia sayangnya belum ada disc brake-nya teman-teman untuk Popress ini, dan kalipernya juga sama ya, belum ada. Jadi seperti itu untuk bagian samping kirinya, overall sih oke. Dan sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Sayangnya ini bagian lampunya itu kurang gelap kalau menurut saya ya. Warna merah Mikanya itu terlalu terang bagi saya. Tapi untuk detail lampunya udah oke lah ya. Di sini juga ada part warna putihnya sama dengan mobil aslinya. Di sini juga sama. Lalu di bagian sini ada lampu juga ya, lampu warna merah tuh, dan dia decal doang bukan Mika. Di bagian sini ada logo Mitsubishi juga, bisa kalian lihat. Kelihatan nggak tuh? Nah, di situ ada logo Mitsubishi. Di sini ada tulisan apa tuh? Di sini ada tulisan Lancer, teman-teman ya. Di bagian bawah di sini plat nomornya bukan timbul, dia cuma decal doang dengan tulisan Lancer 4 ya. Dan untuk bumpernya sendiri ini ada ketebalannya tuh, bisa kalian lihat. Jadi ini cetakannya lumayan akurat. Untuk catnya juga lumayan bagus. Makanya list bodinya ini masih kelihatan oke, teman-teman ya. Lalu di bagian bawah sini ada exhaust, teman-teman. Exhaustnya dia part terpisah dan dia lumayan dikasih bolong. Bagian dalamnya juga dikasih warna hitam biar kelihatan lebih realistis. Seperti itu untuk bagian belakangnya. Oh iya, untuk bagian belakang ini nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi yang bisa dibuka itu hanya kap mesin depannya doang. Oke, jadi langsung aja kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, nggak ada perbedaan yang berarti. Yang berbeda cuma di sini aja teman-teman ya. Di sini nggak ada tutup tangkinya. Cuman untuk bagian samping sini tuh ada sedikit cat yang kurang rapi nih. Di bagian sebelah sini kalian bisa lihat tuh ya. Kenapa castingan pertama kayak gini Popress ya, sayang banget, banyak banget dennya gitu ya. Oke, seperti itu untuk samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian bawahnya. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini. Dia base-nya dari besi. Di bagian sini ada detail-detailnya seperti itu. Cuman untuk pipa-pipanya nggak dicat teman-teman ya. Dan di sini ada logo Popress. Di sini ada Made in China. Di sini nggak ada tulisan Mitsubishi Lancer Evolution-nya. Biasanya kalau yang license itu tercetak di sininya ada nama mobilnya ataupun nama produsen mobilnya ya. Ya anggap aja lah ini unlicensed teman-teman ya. Di bagian sini juga ada baut plus. Di bagian sini ada baut plus. Ini akan sangat mudah untuk membukanya kalau kita mau ganti-ganti ban. Lalu untuk bannya sendiri, ini bannya rolling dan dia ada alurnya. Di bagian depannya juga sama. Sekarang kita akan coba tes segimana lancar untuk rollingnya nih. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk rollingnya ini lancar banget. Jadi kalian nggak usah takut ini nggak rolling. Ini bisa dimainin di track kalau kalian mau. Cuman kalau saya sih malas banget dimainin di track, jadi buat di foto-foto aja. Nah, jadi kesimpulannya gimana untuk castingan Evo 4 pertama dari Popress ini? Apakah worth it di harga 200.000 untuk harga PO-nya? Menurut saya sih ada beberapa poin ya yang bikin saya rada kecewa. Kenapa castingan pertama itu QC-nya kayak gini tuh?
Ada dent di bagian sebelah situ, di bagian sini juga ada sedikit cat yang kurang rata, di sini juga ada sedikit menggelembung gitu ya. Harusnya untuk castingan pertama itu bisa dibikin lebih baik gitu ya. Karena pasti castingannya itu bukan cuma ini, ada juga nanti warna-warna lain yang diproduksi gitu ya. Tapi gimana mau orang yakin untuk beli castingan berikutnya kalau castingan pertama aja kayak gini gitu. Cuman untuk proporsinya ini udah oke. Ini bakalan oke banget kalau kita nanti ganti velg juga dengan yang ada disc brake dan kalipernya. Jadi apakah ini worth it di harga 220.000? Tergantung. Kalau kalian dapat yang QC-nya oke, menurut saya worth it banget. Karena seingat saya di harga segini belum ada yang bikin castingan Evo 4 ya, apalagi yang moving part seperti ini. Jadi ya worth it aja kalau kalian dapat yang QC-nya oke. Seperti itu teman-teman. Nah itu aja mungkin review dari saya. Menurut kalian gimana castingan kali ini? Apakah oke dan worth it buat dikoleksi? Tulis di kolom komentar beserta saran dan masukannya teman-teman ya. Bantu saya subscribe channel ini juga biar channel ini makin berkembang. Share video ini ke teman kalian yang lagi cari Evo 4, lalu juga follow Instagram saya di visuallogic_staff. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Geng.